Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-19 sesudah Pentakosta adalah berbalik dan mengenal Tuhan maka dipulihkan, berdasarkan Hosea 6 ayat 1-6. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah sangat penting bagi orang percaya, karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita semakin memahami rencana-rencananya dan juga keberadaan kita di dalam Dia. Oleh karena itu, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itulah yang disukai dan dirindukan Tuhan. Marilah kita berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 366, Ya Kasih yang Merangkulku. Menghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah bernilai. Sukacita yang penuh di balik tangis tadera, sentiasa Kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta adalah dari Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Hosea 6 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudaraku, selamat hari Minggu. Tema ibadah kita pada saat ini adalah berbalik dan mengenal Tuhan maka dipulihkan. Berdasarkan kitab Hosea pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Nah, melalui akan tema ini ada pertanyaan yang dinyatakan kepada kita. Apakah saudara-saudaraku tahu perbedaan antara penyesalan dengan pertobatan? Saudaraku, penyesalan adalah duka cita yang dari dunia, yaitu perasaan menyesal yang mendalam, keadaan tanpa pengharapan atau bahkan putus asa. Dan penyesalan tidak menuntun kepada perubahan hidup atau tidak menolong iman kita untuk melihat adanya perubahan. Nah, sebaliknya, pertobatan adalah juga duka cita menurut kehendak Allah yang menyebabkan kita berbalik dari dosa dan menerima iman untuk mengalami perubahan hidup. Pada awalnya orang mengira bahwa pertobatan merupakan suatu pengalaman emosional di mana orang menangis sampai mencucurkan air mata dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya belum tentu terjadi pertobatan dalam arti yang sebenarnya seperti yang dimaksudkan dalam Alkitab. Meskipun seseorang begitu terbawa perasaannya. Dan ada juga orang yang menghubungkan pertobatan itu dengan satu upacara agama tertentu. Misalnya, ketika
menjalani hukuman yang berat untuk menebus dosa dengan bersiarah ke tempat-tempat yang suci sambil menyiksa diri. Padahal itu juga belum tentu terjadi pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan sejati adalah seperti dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang 11 maksud saya sehingga 32, di mana si anak bungsu ini berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Ada keputusan dan disertai dengan tindakan yang nyata, yaitu dia kembali kepada Bapa dan pulang ke asalnya. Dan pertobatan itu terjadi ketika si anak bungsu ini mengenal dengan benar siapa bapaknya dan ada kasih yang sungguh di antara mereka berdua. Nah, saudaraku, dalam Hosea pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-6 memberitahukan kepada kita dua ciri-ciri pertobatan sejati yang dikehendaki Allah. Yaitu yang pertama, pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, ayat yang pertama hingga yang ketiga, di sana dinyatakan Nabi Hosea memanggil bangsa Israel untuk bertobat dan mengaku bahwa Dia yang menyebabkan kesusahan mereka, yaitu Tuhan sendiri, serta mengharapkan rahmat dan kemurahan hati Allah untuk memulihkan mereka. Yang diistilahkan dalam bacaan itu 2-3 hari yang menunjuk pada waktu yang sangat singkat sekali sesudah bangsa Israel itu segera akan dipulihkan. Nah, dalam ayat yang ke-3a dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudaraku, hal ini merupakan ajakan untuk berbalik kepada Tuhan, yaitu seruan dari Nabi Hosea supaya bangsa Israel mengalami pertobatan, karena Allah yang menerkam, tetapi Allah juga yang menyembuhkan. Allah yang telah memukul, tetapi Allah juga yang membalut. Nah, karena itu berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan di sini begitu ditekankan, seolah-olah memang hal ini yang merupakan akar segala kebobrokan dan kejahatan mereka. Ya. Pasal 4 dari ayat yang pertama dan ke-6, pasal 5 dari kitab Hosea ayat yang ke-4 mengatakan kurangnya pengenalan akan Allah. Nah, karena itu dikatakan orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan dari kemurtatan, ya, mereka akan mengenal Tuhan. Dan mereka akan mengalami kehadiran dan kuasanya dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, kata berusaha sungguh-sungguh ini juga menunjukkan bahwa adanya kemauan yang kuat untuk dapat mengenal Allah secara serius. Juga sekaligus juga ajakan yang kuat kepada bangsa Israel untuk dapat diubahkan dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian ayat yang ke-3b dikatakan ia pasti muncul seperti fajar. Nah, saudaraku, ini merupakan jawaban Allah atas kebutuhan umatnya. Maksudnya, sepasti datangnya pagi ketika Israel berada di dalam kegelapan dan ketika Israel sungguh-sungguh berusaha mencari dan mengenal Allah, maka Allah akan datang untuk membawa terang, dan itu dapat disamakan dengan fajar pagi hari, bahkan juga fajar
yang baru. Nah, saudaraku, pertolongan Allah digambarkan sebagai terbitnya matahari di atas bumi, seperti fajar yang mengumumkan akan datangnya akan siang itu. Nah, saudaraku, ajakan ini mengantisipasi bukan hanya klimaks dari ayat yang ke-6 saja, yaitu pengenalan akan Allah, tetapi juga kepada definisi yang diberikan oleh Yesus sendiri mengenai makna hidup yang kekal. Bagi Yesus dikatakan, ya, makna hidup yang kekal yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar itu, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Dan itu bisa kita baca dalam Injil Yohanes pasal 17 pada ayat yang ketiga. Nah, saudaraku, mungkin kita bisa menoleh ke belakang. Ya, kita tahu tentang tokoh Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Nah, selama kurang lebih 3,5 tahun dia mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, entah itu mengajar, melakukan mujizat, dan lainnya, malah boleh dikatakan dimanapun dan kapanpun, apapun yang Yesus lakukan, tentu murid-muridnya ada di sana dan mengikuti dia. Nah, pertanyaannya, apakah para murid itu mengenal Yesus? Bisa kita pastikan jawabannya ya. Bahkan boleh dikatakan sangat mengenal siapa Yesus itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian dengan Yudas Iskariot? Dia mengkhianati Yesus, gurunya sendiri, dengan menjual seharga 30 keping perak. Nah, saudaraku, tentunya Yudas sangat mengenal Yesus karena kebersamaan mereka selama kurang lebih 3,5 tahun itu. Tetapi pengenalan Yudas ini rupanya hanya sebatas kulitnya saja. Dia tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya dia mengkhianati akan Yesus. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita? Apalagi sebentar lagi ada pergantian pengurus di pelayanan kategorial. Mungkin kita bisa bermenung, apakah kita yang sudah diberikan kesempatan katakanlah menjabat 2 periode sudah mengenal Yesus itu secara sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi? Ataukah pengenalan kita akan Allah hanya sebatas di permukaan saja? Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus itu, biarlah kita mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Allah kita di dalam Yesus itu. Bukan hanya mengenal dengan asal-asalan saja, tetapi kita boleh mengenal secara pribadi dengan Allah. Itu hanya mungkin dikatakan kalau kita terus menjalin hubungan dengan Allah dan menjaga keintiman hubungan itu, maka kita akan semakin mengenal Allah dan perubahan hidup boleh terjadi di dalam kita. Misalnya, waktu pelayanan yang dianugerahkan Allah itu kiranya makin membuat kita semakin mengenal Dia. Nah, saudaraku, setelah kita mengetahui ciri pertama pertobatan sejati yang dikehendaki Allah, yaitu pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh, maka ciri yang kedua adalah mengasihi Allah juga dengan sungguh-sungguh. Pada ayat yang keempat hingga yang keenam, kita dapat melihat bahwa Allah memberi jawab atas seruan pertobatan bangsa Israel. Nah, mari kita lihat pada ayat yang keempat,
Bagaimana Allah berkata bahwa apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim, hai Yehuda. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang bergumul apa yang hendak dilakukan kepada bangsa pilihannya. Bahkan di sini pula mau dikatakan kepada kita, inilah seluruh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel utara dan juga selatan. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, supaya terdapat penyesalan, persoalannya bagaimana yang sesungguhnya itu. Bagaimana kesungguhan dari kesemuanya itu. Yang dikatakan dalam kitab Hosea ini, ada kasih setia yang dituntut oleh Allah. Kalau kita baca pasal 4 ayat yang pertama, dan juga di sana ada yang dijanjikan oleh Allah, yaitu keadilan dan kebenaran kalau kita mengutip pasal 2 ayat yang ke-18. Namun saudaraku yang kasih, kenyataannya kasih yang terikat kepada perjanjian itu sangat dangkal dan dikatakan cepat lenyap seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi benar. Nah, saudaraku, dikatakan kasih itu hanya sejenak saja kemudian hilang. Itulah yang terjadi. Itulah juga yang menjadi sikap Israel pada masa lampau. Nah, maka dikatakan Allah telah meremukkan mereka dengan perantaran para nabi dan juga telah membunuh mereka dengan perkataan mulutnya. Itu ayat yang kelima menegaskan bagi kita. Nah, saudaraku, mau dikatakan bagaimana ketidaksetiaan Israel terhadap perjanjian itu selalu mengakibatkan Allah berfirman dan hukuman serta ancaman dinyatakan. Namun saudaraku yang kasih setia dari orang Israel ini ternyata sifatnya adalah pura-pura, yang menghilang atau seperti kabut yang terbang begitu saja pada embun pagi. Dalam ayat yang ke-6 diuraikan tentang dasar apa yang dikatakan pada ayat yang ke-4 dan yang kelima yang kita dengar tadi. Dikatakan firman Allah, sebab sesungguhnya aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, saudaraku, kasih setia yang berasal dari bahasa aslinya yaitu hesed itu adalah kata yang berbicara tentang kasih sayang dan kesetiaan berdasarkan perjanjian. Kasih ini adalah kasih terhadap Allah yang berlainan dengan kasih terhadap sesama manusia, tetapi sekaligus kasih ini justru terdapat di keduanya, baik terhadap Allah dan juga terhadap manusia. Mari kita ingat hukum kasih Tuhan Yesus. Dia menegaskan yang sama dengan itu. Tuhan tidak membedakan. Nah, karena itu saudara yang kasih, mau dikatakan kepada kita, pertobatan yang sungguh-sungguh bukan penyesalan di mulut saja. Yang diperlukan adalah kasih setia yang sesungguhnya. Bahkan tegas dikatakan bukan hanya mempersembahkan korban bakaran dan korban persembahan saja, melainkan sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sikap yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku, apakah kita sebagai orang percaya sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita telah menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan
sebagaimana Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Biarlah kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ya, bukan hanya dari mulut kita. Ya, kita katakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi hati kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, biarlah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan untuk mengasihinya. Allah menghendaki pertobatan sejati dari setiap orang percaya. Bukan saja mereka mengaku sebagai orang Kristen dan tidak mengalami pertobatan, tetapi Allah mau supaya kita mengalami pertobatan sejati, yaitu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Allah juga dengan sungguh-sungguh. Itulah yang menjadi kehendaknya saudara dan saya akhirnya dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan akan doa sahabat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ternyata pengenalan akan Allah dan Tuhan mengantar kami untuk mengasihi Engkau secara sungguh-sungguh, selalu Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Dan itulah yang membuat kami dibentuk sebagai umat Tuhan. Karena itu Tuhan, sebagai bagian dari negara dan bangsa Republik Indonesia ini, kami tetap berdoa, biarlah kasih kuasa Tuhan yang telah mempercayakan akan pengenalan dan kasih kepada Allah secara sungguh itu juga mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Khususnya ketika kami tetap menjadi warga kerajaan surga yang berkarya juga sebagai warga negara yang baik dan benar. Kami berdoa secara khusus bagi upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 dan memasuki tatanan baru di era new normal. Tuhan, tak putus-putusnya kami berdoa melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, bahkan seluruh relawan, seluruh gugus tugas, seluruh satuan tugas, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Semata-mata ya Tuhan, itulah bagian dari kasih kepada Allah yang sungguh. Kami turut serta mendukung dalam upaya ini. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan khususnya selaku gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang merindukan akan persidangan Sinode GPB yang akan berlangsung di Surabaya. Tuhan, kiranya Engkau menentukan baik waktu, tempat, bahkan kondisi yang memungkinkan, kondusif untuk melakukan akan sidang akbar ini. Kau memberkati baik majelis sinode, panitia pelaksana maupun utusan jemaat-jemaat, sehingga kami benar-benar dipersiapkan untuk menyatakan inilah wujud mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan juga secara sungguh. Terima Tuhan, kami berdoa bagi GPB Jemaat Betel Bandung, Engkau mempercayakan panggilan dan pengutusan-Mu, sehingga kami pun dapat melakukannya itu dalam wujud yang nyata, yaitu persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami dalam kondisi seperti ini juga secara sungguh sebagai wujud pengenalan dan kasih kami kepada Tuhan. Kami rindu ya Bapa, berdoa bagi jemaat yang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah maupun juga yang secara serius dirawat di rumah sakit. Kau memberkati ketika mereka terus mengulurkan akan tangan mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon akan sukacita yang Kau nyatakan melengkapi dengan ucapan syukur mereka yang boleh mengingat
akan kebahagiaan pertambahan usia dalam ulang tahun, baik pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Bapa, sehingga ucapan syukur dengan hati yang selalu bersyukur kepadamu Engkau nyatakan. Kami juga berdoa, memohon pertolongan Tuhan, menyerahkan akan keluarga Rungkat Pagi yang telah mengalami duka cita karena Engkau memanggil salah seorang dari orang yang mereka kasihi. Kami bersyukur boleh turut mengambil bagian dalam duka cita ini. Demikian juga Tuhan, kami selaku GPB kehilangan di tengah-tengah keluarga Monsangi Pontoh, pelayan Tuhan di kalangan Akademi Kebidanan Kriausada yang adalah milik GPB. Engkau juga kiranya memberikan akan kekuatan penghiburan bagi mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan akan rencana pemberkatan perkawinan yang akan berlangsung dan juga pembinaan calon pengurus di ke-6 Pelkat dan pelayan PAPT. Tuhan kiranya memberkati akan rencana ini dan Tuhan bersama dengan pelaksanaan ini. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ketika kami boleh menyelenggarakan akan ibadah secara online ini. Berkati kami yang ada di dalamnya, perangkat Tuhan yang selalu melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, motivasi memberi persembahan syukur adalah sukacita. Dan karena berkat itu bersumber dari Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 14. Maka orang yang memberi persembahan dalam bentuk apapun tidak akan pernah berkekurangan. Malah orang miskin sekalipun. Yesus menunjukkan hal itu dalam meresponi persembahan seorang ibu janda, bahwa ia telah memberi dari apa yang ada padanya, bukan dari apa yang tidak ada padanya. Artinya, Tuhan memberi sesuatu kepadanya, dan ia memberi dari yang diberikan Tuhan kepadanya pula. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Sebagai umat yang telah dimerdekakan dari dosa, kita wajib hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Dikatakan dalam pertama Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sudahkah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan mengabdikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Mari berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita melalui Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.